Kamu scroll TikTok, terus lihat orang baru ngomong salah dikit, langsung dihujat satu negara. Kayak salah sebut kota aja bisa dibilang gak punya otak sih lo. Capek gak sih lihat internet sekarang? Ternyata ini bukan cuma masalah netizen kepo, tapi sudah masuk ke kategori hate speech bukan? Yang berdampak ke moral warga negara. Halo, aku Intan dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kebebasan berpendapat di media sosial berubah jadi ancaman kalau nggak dijaga batasnya. Untuk itu, orang tua khususnya diminta untuk melakukan pengawasan yang cukup ketat pada anak-anaknya saat bermain gawai dan media sosial. Instagram ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Korban telah melakukan tindakan pencemaran nama baik hingga cyberbullying. Korban perundungan bisa saja mengalami depresi hingga melakukan bunuh diri. Secara sederhana, hate speech adalah ujaran kebencian yang menyerang seseorang atau sekelompok berdasarkan sara, kondisi fisik, orientasi politik, hingga identitas sosial. Di Indonesia, hate speech diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 dan Peraturan Kapolri 2015 tentang penanggulangan ujaran kebencian. Tapi masalahnya, definisinya mungkin jelas, tapi netizennya gak selalu jelas. Ini data serius dan real dari Indonesia. Kominfo 2023-2024 mencatat lebih dari 28.000 konten mengandung ujaran kebencian yang harus diturunkan. Data Siberbareskrim Polri juga mengungkapkan bahwa kasus hate speech naik sekitar 23% dibanding tahun sebelumnya. And then Twitter atau sekarang yang semua orang sebut dengan X, laporan Indonesia Digital Civility Index 2013 menunjukkan bahwa netizen Indonesia termasuk yang paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Artinya apa? Kebebasan berbicara memang makin besar, tapi kualitas moral digital kita gak tumbuh sama cepatnya. Coba lihat fenomena akun-akun besar yang sering ngegas dulu mikir belakangan. Misalnya, orang salah ucap langsung dapat komentar, bego banget sih, makanya sekolah tong, udah jelek, sotoy lagi. Atau kasus-kasus publik figur yang melakukan kesalahan kecil, misalnya salah interpretasi berita, tapi dihujat sampai keluarganya pun ikut diseret-seret. Bukan kritik, tapi serangan personal. Dan yang paling bikin miris, semua dilakukan atas dasar ini kan kebebasan berpendapat. Padahal jelas beda antara opini dan kebencian. Masalahnya bukan cuma sakit hati, ujaran kebencian punya dampak nyata. Yang pertama, menormalisasikan kekerasan verbal yang akhirnya dia anggap wajar menghina seseorang. Selanjutnya, mengikis empati sosial. Warga negara makin individualis dan agresif. Serta itu memicu polarisasi. Contohnya seperti perdebatan politik berubah jadi saling maki. And then, menurunkan kepercayaan publik. Orang-orang pasti takut berbicara karena takut dihujat. Dan yang terakhir dan yang pasti terjadi adalah sistem demokrasi hancur perlahan kalau masyarakatnya tidak punya etika digital. Solusinya gak cukup dengan undang-undang ITE karena hukuman gak membangun moral. Yang dibutuhkan satu, literasi digital sejak dini, seperti membahas hoax-hoax yang sedang beredar, atau etika berkomentar dan memverifikasi berita sebelum kita menyebarkannya. Dan yang kedua, etika berpendapat. Kritik boleh, secara pribadi jangan ya. Ketiga, tahan 3 detik sebelum komentar. Pastiin dulu berita yang kamu dengar dan kamu lihat beneran mau ngomong gitu. Dan yang keempat, stop share konten penghinaan. Kita akan menjadi bagian dari masalah itu kalau kita ikut menyebar-nyebarkan. Dan yang terakhir,
bangun budaya responsible freedom. Bebas berbicara, tapi bertanggung jawab dengan apa yang kita bicarakan. Akhirnya, balik lagi ke kita sebagai warga negara. Kebebasan berpendapat itu hak, tapi moral digital itu kewajiban kita. Kalau internet terus penuh hate speech, demokrasi cuma jadi tempat yang paling berisik, bukan yang paling bijak. Aku Intan, dan semoga setelah ini kita bisa lebih sadar sebelum berbicara dan mengetik apa yang akan kalian sebarkan.